Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Rabu 27 Agustus 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari berbagai daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Coba kabur ke Weda, buronan perkara asusila di KKT dieksekusi tim Intel Kejari Tanimbar. Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar dan tim tangkap buron atau tabur Kejaksaan Tinggi Maluku berhasil mengamankan daftar pencarian orang atau DPO kasus tindak pidana asusila Selasa 26 Agustus 2025, yakni Markus Sileti alias Max, merupakan terdakwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada 2019 dan 2020 di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau KKT. Terdakwa sendiri telah diputus bersalah oleh Mahkamah Agung RI dengan vonis pidana penjara selama 13 tahun. Namun dirinya melarikan diri dan bersembunyi dari jerat hukum kurang lebih 3 tahun di Maluku Utara. Informasi ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Adi Immanuel Palebangan, kepada tribunambon.com Selasa 26 Agustus 2025. Lebih lanjutnya, pelaku telah ditahan berkat informasi yang diperoleh melalui hasil penelusuran dan koordinasi dengan Adiaksa Monitoring Center atau EMC Kejaksaan RI yang selama ini menjadi pusat data dan pemantauan keberadaan para buronan di seluruh Indonesia. Setelah memastikan titik lokasi keberadaan DPO, tim langsung bergerak menuju kota Ternate, Maluku Utara. Setibanya di Ternate, tim kemudian berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Adapun tim yang terlibat dalam penangkapan ini merupakan gabungan personel Kejaksaan Tinggi Maluku dan dukungan TNI, yakni Garuda Cakti Viratama, Kepala Seksi Intelijen, Komandan Tim Tabur, L. Immanuel Lolongan, PLT Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, KDE Ari Sutarya, Staf Seksi Tindak Pidana Umum, Junaidi Umasugi, BKO Kodim 1507 Saumlaki, dan Hasan Tahir, Kasih 5 Intelijen Kejati Maluku. Iya. Masuk. 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 Masuk dia, bukan masuk dia. Betul. Pas. Sini, Pak. Mana? Nah, letusan dalam motor semua. Betul-betul udah bunyi belum diikat itu. Betul kotor satu. Dia ada nanti panggil security turun baru tuh ini. Kasih tahu ini. Dia tidur apa? Itu dia kamu kan? Itu dia kan? 43 tuh? Iya, 43. Masuk. Masuknya? Putar. Yang mana petikan? Dari mana tuh dari mana dari? Jangan beri aplikasi sini lah, suara sini. Sekolah terpanggil. Maksudnya mobil posisi kasih ini tuh. Sana deh. Di belakang lagi. Dia turun jalan pendek itu tadi tuh. Yang mana? Abang yang tadi tuh. Intil itu. Intilnya. Oh, intil tentara. Iya. Kodime. Iya, Kodime. Tuh begitu tuh.
Informasi lainnya, Tribuners, warga keluhkan jalan di lorong Coker Kudamati Ambon bergelombang dan sering kecelakaan. Warga Nusaniwe Kota Ambon keluhkan kondisi jalan yang bergelombang yang berada tepat di lorong Coker. Pasalnya, akses jalan yang rusak ini mengganggu mobilitas lalu lintas menuju Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Haulusi. Pantauan tribunambon.com di lokasi Selasa 26 Agustus 2025 pukul 15.40 waktu Indonesia Timur, terlihat para pengendara menghindari jalan yang berlubang sehingga beberapa kali terjadi kemacetan. Mengingat kondisi jalan bergelombang memakan satu ruas jalan dan berada dekat dengan tikungan. Saat diwawancarai tribunambon.com, Fresly Pati, salah seorang warga setempat mengatakan, ruas jalan yang terletak 50 meter dari RSUD Dr. Haulusi Ambon itu beberapa kali terjadi kecelakaan. Ia juga menyinggung terkait keberadaan pejabat pemerintah yang berdomisili di daerah itu tetapi tetap terabaikan. Dia berharap ada tindak lanjut dari pemerintah dan pihak lain untuk menangani jalan ini supaya tidak terjadi kecelakaan lagi. Diketahui kondisi jalan dipengaruhi bahan aspal yang digunakan kurang panas saat pembuatan jalan sehingga terjadi pemuaian. Iya. Satu itu. Sisa 18, 20, 1. Oh? Iya. 18 tuh? 1. Mana? Kita ke Maluku Tengah, Tribuners, sudah 3 hari makan bergizi gratis di Masohi berhenti operasi, kantor SPPG lengah dari aktivitas. Terhitung mulai tanggal 22, 25, 26 Agustus 2025, makan bergizi gratis atau MBG di Kota Masohi berhenti beroperasi. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 12:10 waktu Indonesia Timur, Selasa 26 Agustus 2025, Kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Jalan Lenggua, Kelurahan Letuwaru, Kota Masohi, Maluku Tengah nampak sepi. Tak ada aktivitas di lokasi SPPG tersebut. Pagar kantor pun terkunci rapat.
Sebelumnya beredar pemberitahuan terhentinya kegiatan MBG, isinya sebagai berikut. Assalamualaikum, selamat siang Bapak atau Ibu Guru yang beta hormati. Mohon maaf sebesar-besarnya izin menginformasikan untuk besok dan minggu berikut tidak ada kegiatan MBG sampai batas waktu yang ditentukan. Jika akan mulai operasional, maka segera diinfokan secepatnya. Atas perhatian dan pengertian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri 21 Maluku Tengah, Quraisyin Marasabesi, membenarkan hal tersebut, di mana sekolahnya tidak menerima MBG sudah 3 hari belakangan ini. Hingga berita ini ditayangkan, tribunabon.com mencoba untuk mengonfirmasi pihak SPPG, namun belum memberikan keterangan resminya. Sanggar belajar jadi lokasi sementara sekolah rakyat di Maluku Tengah. Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Maluku Tengah bakal menjadi lokasi sementara sekolah rakyat di Kabupaten Maluku Tengah. Pantauan tribunabon.com di lokasi, tepatnya di Kelurahan Letuwaru, Kota Masohi, Selasa 26 Agustus 2025 sekira pukul 12:30 siang waktu Indonesia Timur, Sanggar Kegiatan Budaya sementara direnovasi. Pagar dan sejumlah bangunan dicat dengan warna senada putih oranye. Sayangnya sejumlah bangunan masih berpenghuni sehingga pekerjaan belum bisa dimaksimalkan. Pengawas proyek Robi Waas menyatakan pihaknya baru mulai proses renovasi sehari setelah peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI 17 Agustus lalu. Direncanakan tanggal 5 September proyek renovasi tersebut selesai dan siap digunakan. Sebelumnya PLT Kepala Dinas Sosial Maluku Tengah Ruslan Welisa mengatakan sambil menunggu pembangunan permanen, pemerintah daerah melalui Dinas Sosial akan menggunakan Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB di Kecamatan Kota Masohi sebagai tempat sekolah rakyat rintisan.
Untuk sementara pihaknya hanya bisa menyediakan 3 ruang pembelajaran di SKB untuk jenjang SMP lantaran keterbatasan fasilitas. Ia menambahkan sekolah rakyat dengan skala provinsi juga akan segera dibangun di Desa Sohuku, Kecamatan Amahai. Program ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana pendidikan, tetapi juga motor penggerak lahirnya generasi muda Maluku Tengah yang unggul, mandiri, dan siap bersaing di masa depan. Wailisa juga menegaskan bahwa seleksi penerimaan siswa akan dilakukan secara ketat oleh Dinas Sosial bersama Dinas Pendidikan. Tentu sesuai rencana sekolah rakyat akan dibangun di atas lahan seluas 6,4 hektar yang berlokasi di Kelurahan Holo, Kecamatan Amahai. Untuk sekolah rakyat ini di Kabupaten Maluku Tengah itu kita awali dengan sekolah rakyat rintisan atau sekolah rakyat sementara yang lokasinya itu kita sudah sepakati dengan Kementerian PU serta Kementerian Sosial itu di SKB Masohi. Itu sudah verifikasi oleh Kementerian PU dan minggu ini sudah melakukan kegiatan di sana untuk rehab SKB untuk persiapan sekolah rakyat rintisan. Lalu untuk permanennya nanti kita bangun untuk Kabupaten Maluku Tengah itu lokasinya di Kecamatan Amahai, Kelurahan Holo. Lokasi tersebut luasannya itu 6,4 hektar yang nanti kita rencanakan untuk sekolah rakyat permanen. Lalu untuk yang punya provinsi itu nanti dibangun di Kecamatan Amahai juga, tepatnya di Desa Sohuku. Untuk rintisan ini karena keterbatasan ruangan di SKB, jadi kita mulai dengan jenjang SMP. 3 ruang belajar yang kita siapkan dengan sarana prasarana yang pendukungnya. Jadi itu awal kita bergerak untuk pembangunan sekolah rakyat. Nanti setelah itu baru kita sesuaikan dengan petunjuk dari Kementerian Sosial menyangkut dengan sekolah rakyat. Masih dari Maluku Tengah, Tribuners, gedung baru DPRD Maluku Tengah resmi ditempati. Heriman mengatakan tak ada alasan malas berkantor. Gedung 4 lantai DPRD Kabupaten Maluku Tengah resmi ditempati Kamis 21 Agustus 2025. Usai rampung dikerjakan pada tahun 2022 lalu, gedung yang menelan anggaran fantastis itu akhirnya digunakan oleh anggota legislatif Maluku Tengah.
Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Herimen Karhaurisa, menuturkan bangunan megah ini sudah memiliki fasilitas yang memadai. Tersedia ruangan untuk semua anggota DPRD Maluku Tengah, baik fraksi maupun komisi. Lebih lanjut, ia berharap sikap para anggota DPRD untuk berkantor setiap harinya dapat tetap berlangsung sampai dengan selesainya masa periodisasi. Ia menyebut penggunaan bangunan di tahun 2025 dalam kondisi belum prima. Pasalnya, kalau tidak digunakan, artinya bangunan tersebut berangsur-angsur tidak bisa lagi digunakan. Jadi kami tidak meresmikan, kita mensyukuri, kita tidak meresmikan, kita mensyukuri apa yang Tuhan yang Maha Kuasa sediakan bagi kami, DPRD Kabupaten Maluku Tengah, karena gedung ini sudah dikerjakan dan selesai itu pada tahun 2022 dan penggunaannya baru tahun 2025. Saya memaksakan untuk masuk dengan fasilitas yang tersedia dulu, sebab kalau tidak kita menggunakan berarti berangsur-angsur ruangan ini, bangunan ini akan perlahan mungkin ya tidak bisa lagi digunakan. Sebab itu saya dan teman-teman yang lain mengambil dengan Sekwan mengambil langkah untuk menggunakan bangunan ini, dan kita melakukan syukur kita mengundang Pak Pendeta dan Pak Imam dan Pak Pendeta untuk menggumuli keberlangsungan penggunaan kantor ini. Ruas jalan utama Bangkoi menuju Bula terendam banjir selutut orang dewasa, akses lalu lintas terganggu.
Drainase buruk ruas jalan utama Banggoy menuju Bula, tepatnya di depan Apotek 17 Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur atau SBT, tergenang air Selasa 26 Agustus 2025. Air menggenangi separuh badan jalan di kawasan tersebut pasca hujan deras. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 17.52 waktu Indonesia Timur, genangan air tersebut memanjang lebih dari 100 meter hingga menutupi badan jalan. Akibatnya akses lalu lintas pada ruas jalan utama itu terganggu. Pasalnya, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa itu membuat para pengendara enggan melewatinya. Beberapa pengendara harus memutar balik atau memilih jalur lain sebagai alternatif utama mereka. Genta Wahyu, 20 tahun, salah satu pengendara mengakui bukan kali pertama hal itu terjadi, namun sudah berulang kali, apalagi saat turun hujan. Kata dia, selain akibat curah hujan, saluran drainase pada sisi jalan yang tak lagi berfungsi semakin memperburuk kondisi ruas jalan tersebut. Pasalnya, keberadaan drainase tersebut terbilang cukup kecil dibanding volume air saat turun hujan. Dirinya berharap untuk menjaga akses lalu lintas di kawasan itu tetap kondusif, pemerintah setempat mesti melakukan perbaikan mendalam terhadap ruas jalan tersebut. Tiga kali nih. Tadi sampai situ bertemu lu. Di mana ada bertemu parkir sih kita dia. Nggak siapa motor bisa. Kita parkir motor Ini yang situ. di belakang.
Kita ke berita terakhir, Tribuners. Larangan tak digubris, tumpukan sampah plastik berserakan di jalan arah Pasar Impres, Namlea. Tumpukan sampah kembali menjadi pemandangan tak sedap di tikungan jalan menuju Pasar Impres, tepatnya dari arah kantor agama Namlea menuju Pasar Impres depan Cafe Kurva. Pantauan Tribunnamun.com pukul 2 siang waktu Indonesia Timur, Selasa 26 Agustus 2025, meski terdapat 2 papan larangan membuang sampah yang dipasang oleh warga, sampah plastik tetap berserakan hingga menutupi sebagian saluran drainase. Ahmad Safar Wamnebo, salah satu warga yang tinggal persis di samping lokasi tersebut, mengaku sudah berulang kali menegur masyarakat agar tidak membuang sampah di situ. Ahmad Safar menambahkan keberadaan sampah makin parah karena tidak ada penanganan dari petugas kebersihan. Ahmad berharap Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Buru segera mengambil langkah tegas agar persoalan sampah yang semakin meresahkan. Hingga saat ini tumpukan sampah masih dibiarkan menumpuk di sekitar jalan, menimbulkan bau menyengat yang mengganggu kenyamanan warga dan pengguna jalan. Tribuners, informasi dari Buru tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.